Coba bayangin deh, kalau suatu hari semua uang yang Anda punya tiba-tiba lenyap, nggak bisa diakses sama sekali. Ini bukan adegan film loh. Ini skenario yang bisa jadi jauh lebih nyata daripada yang kita kira. Oke, bayangin ya. Besok pagi, Anda bangun, cek berita, dan ternyata semua ATM di seluruh Indonesia mati. Semuanya, total. Nah, apa yang bakal Anda lakuin? Kalau sampai itu terjadi, inilah gambarannya. Kita akan lihat sekilas seperti apa dunia tanpa akses ke uang tunai. Saat sistem benar-benar lumpuh. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal aplikasi m-bankingnya lagi error ya. Bukan, ini jauh lebih besar dari itu. Ini soal runtuhnya, ya, runtuhnya seluruh kehidupan kita seperti yang kita kenal sekarang. Semua yang tadinya gampang, dalam sekejap jadi mustahil. Coba pikirin deh, nggak bisa tarik tunai. Kartu debit, kartu kredit, ya itu cuma jadi selembar plastik. Mau beli makan, nggak bisa. Dompet digital, lupain aja. Dalam sekejap, dunia kita berhenti. Oke, serem kan? Tapi tenang, jangan panik dulu. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada cara buat bertahan. Nah, ini dia panduan bertahan hidup buat Anda. 5 langkah krusial. Jadi dengerin baik-baik. Anggap aja ini peta darurat Anda. 1. Selalu pegang cash. 2. Jangan panik. 3. Siapin logistik darurat. 4. Jangan taruh semua uang di satu tempat. Dan 5. Cari informasi yang benar. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Nomor 1. Dan ini yang paling penting. Cash is king. Uang tunai itu raja. Kenapa? Karena saat semua sistem digital mati, selembar uang 20 ribuan di dompet Anda itu jauh lebih berharga daripada saldo jutaan yang cuma jadi angka di layar. Terus, berapa banyak yang harus disiapin? Gini, patokannya simpel aja. Siapin uang tunai yang cukup buat hidup, minimal untuk 3 hari penuh. Anggap aja ini jaring pengaman paling dasar buat Anda. Langkah kedua, kuasai diri Anda. Jangan panik. Serius, panik itu cuma bikin situasi jadi makin runyam. Panik itu kayak bensin yang disiram ke api. Jadi, di saat semua orang kalang kabut, Anda harus jadi orang yang paling tenang. Karena ketenangan itulah senjata utama Anda. Yang ketiga, logistik. Ini penting banget. Air minum kemasan, mie instan, makanan kaleng, pokoknya yang awet. Siapin dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Ini bukan lebay atau parno loh. Ini namanya antisipasi cerdas. Percaya deh, waktu rak-rak supermarket kosong melompong, Anda bakal bersyukur banget udah nyiapin ini. Nomor 4. Ingat pepatah lama, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, ini berlaku banget di sini. Kalau kita 100% ngandelin sistem digital, itu sama aja kayak kita lagi berdiri di atas lapisan es yang tipis banget. Kita nggak pernah tahu kapan retaknya. Karena faktanya begini, dan ini yang harus kita sadari. Dompet digital, kartu debit, kartu kredit, semuanya itu bisa berhenti berfungsi cuma dalam hitungan detik. Detik. Itulah kenyataan pahitnya. Dan terakhir, yang kelima, saring informasi. Di situasi chaos, hoax dan rumor itu nyebarnya lebih cepat dari virus. Jangan sampai termakan. Cari berita dari sumber yang resmi dan bisa dipercaya. Ingat, informasi yang valid itu bisa jadi penentu antara selamat dan celaka. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Tolong perhatikan. Semua yang kita bahas tadi, ini bukan cuma skenario fiksi, bukan sekedar gimana kalau. Masalah utamanya adalah, skenario semacam ini bukan hal yang mustahil. Sama sekali bukan. Ini ancaman nyata yang diam-diam ngumpet di balik semua kemudahan teknologi yang kita nikmati tiap hari. Dan kalau, atau lebih tepatnya, ketika hari itu datang, cuma bakal ada 2 tipe orang di dunia. Mereka yang siap, dan mereka yang jadi korban. Dan cuma mereka yang siap yang bakal selamat. Jadi pertanyaannya sekarang cuma satu, dan ini untuk Anda renungkan. Anda mau jadi yang mana?